Hai, Assalamualaikum. Oke, ini aku minta maaf kalau misalnya aku ngomongnya terlalu dekat karena ada tukang lagi kerja. Terus aku kali ini mau bahas 8 tanaman yang aku rawat dan mati lebih dari 2 kali. Lebih dari sekali ya? Lebih dari sekali dan tetap mati. Aku harap setelah aku posting video ini teman-teman bisa kasih aku tips gimana cara merawat tanaman yang nanti bakal aku sebutin, supaya kalau misalnya aku pengen beli lagi atau adopsi lagi, mereka masih bisa hidup dan bertahan gitu. Oke, jadi kita langsung aja mulai dari tanaman yang pertama. Oh iya, beberapa tanaman ada yang masih ada, beberapa lainnya udah nggak ada lagi. Jadi ya aku minta maaf, nanti aku hanya bakal tampilin gambarnya supaya teman-teman tahu perwujudannya seperti apa. Oke, tanaman yang pertama, Peperomia watermelon. Ini kayaknya udah yang ketiga aku rawat, dan alhamdulillah sih dia masih selamat ya sejauh ini, masih baik-baik aja. Aku suka banget bentuknya yang kayak semangka, bener-bener kayak semangka. Dia tercampur dengan tanaman lain yaitu Sente variegata. Di sini ya lumayan seger-seger lah ya, tuh bisa dilihat daunnya besar dan garis-garis watermelonnya, garis-garis semangkanya sangat jelas. Apa hal berbeda yang aku lakuin? Sejujurnya aku nggak tahu, kecuali ini aku belinya offline. Satu, kedua, media tanamnya tanah merah. Mungkin dia suka tanah merah, aku juga nggak ngerti. Penyiramannya 2 hari 1 kali, tapi alhamdulillah dia numbuh-numbuh aja. Intinya dicuekin sih. Berat ya, berat. Oke, itu tadi dia tanaman pertama yang aku rawat 3 kali, jadi ya 2 kali mati, terus ini yang ketiga dan alhamdulillah baik-baik aja. Oke, tanaman selanjutnya. Nah, ini cantik banget tanamannya. Aku bakal cantumin gambarnya di sini. Namanya adalah Calathea white tissue atau Calathea white fusion. Oh, teman-teman harus lihat bagaimana perpaduan warna hijau dan putihnya, terus gimana daunnya itu kelihatan kayak plastik banget, kayak nggak real, tapi cakepnya kebangetan. Cuma ya itu aku nggak tahu kenapa, sebenarnya waktu aku ngerawat untuk yang kedua kalinya itu udah lumayan berhasil, tapi tiba-tiba masuk musim Makassar, masuk musim panas yang menyengat banget, terus tiba-tiba dia jadi daunnya banyak kering dan layu. Jadi ya disitulah, dari situ aku mulai nyerah. Kayaknya ini tanaman hias yang pertama kali aku suka. Waktu itu aku beli harganya 5.000 apa 10.000 gitu udah dapet. Ya nggak terlalu rimbun sih, tapi cukup menyenangkan untuk dilihat. Cuma bocoran yang aku dapat adalah dia sangat suka humidity. Bahkan kalau di luar negeri itu orang bahkan masukin dia ke dalam kayak akuarium atau kayak sungkupan gitu, sungkupan kaca gitu. Barulah dia bisa tumbuh dengan baik tanpa ada kuning-kuning crispy gitu. Oke, tanaman selanjutnya yang aku rawat lebih dari, yang udah mati lebih dari 2 kali ya kalau nggak salah. Aku lupa ingat juga sih. Itu adalah string of pearl. Aku nggak tahu kenapa aku sukses di string of heart, tapi aku fail di string of pearls. Padahal aku udah bener-bener biarin media tanamnya kering, tapi aku nggak tahu sih. Ini aku kasih simat langsung malah sekarang pagi sampai siang. Tapi ya kondisinya masih gitu-gitu aja. Banyak banget yang nyaranin kalau dia ini harus benar-benar dibiarin kering banget baru disiram. Dia nggak bisa terlalu banyak air. Aku lagi coba cara itu, mudah-mudahan sih dia nggak punah. Tapi ini teman-teman bisa lihat kondisinya nggak bagus, antara punah dan hampir tidak punah. Tapi ya udah mau gimana lagi gitu ya. Oke, tanaman selanjutnya adalah lithops atau kaktus batu. Aku nggak tahu lagi sih ini. Sesusah-susahnya kaktus dan sukulen, menurut aku lithops itu lebih ajaib. Karena kan dia nggak punya daun ya, jadi kita nggak bisa tahu apakah dia overwater atau enggak. Terus tiba-tiba suatu hari dia udah busuk gitu aja dan nggak ada cara menyelamatkannya. Aku punya 3 dan 3-tiganya mati, jadi ya. Teman-teman di sini ada yang berhasil pelihara lithops. Lithops ini nama lainnya kalau nggak salah kaktus batu ya. Kaktus batu. Bentuknya lucu, unik, kayak koral gitu, kayak Frankenstein, kayak
kayak otak gitu. Tapi ya udah mati. Lanjut ke tanaman yang keempat. Tanaman yang keempat adalah krisan. Jadi bunga krisan ini aku waktu itu beli warna-warni karena aku suka banget sama bentuknya. Dan aku juga baca kalau krisantemum ini termasuk salah satu tanaman yang membersihkan udara. Jadi karena aku lihat dan warnanya warna-warni, aku waktu itu beli langsung warna merah, kuning, hijau nggak ada, merah, kuning, pink, sama putih. Bunga krisan ini setelah aku jalan-jalan ke Malino, aku baru dikasih tahu kalau ternyata dia butuh udara yang sejuk, tapi dia butuh juga matahari yang lumayan sering. Nah, makanya Makassar ini kan panas banget ya, panas banget. Jadi dia agak struggle hidup di sini sih sebenarnya. Cuma ya mungkin aku ada kesalahan rawat juga sih. Nggak tahu. Itu termasuk tanaman yang awal aku pelihara. Nah, setelah itu karena aku tahu dia untuk berbunga itu butuh matahari. Sementara aku nggak bisa akses matahari terlalu sering karena sini kan ditutup ya. Jadi aku memutuskan untuk tidak lagi merawat krisan. Kayaknya aku salah deh. Tadi kayaknya kelima ya. Berarti sekarang yang keenam. Oke, tanaman keenam adalah Senecio macroglossum. Yang ini aku punya. Aku kemarin baru beli lagi dan dia, oh, ternyata dia bisa diambil. Jadi kita lihat dia digantung sih. Ini ujungnya, ini dia ada di atas sana dan aku nggak mau ganggu karena aku udah agak traumatis ganggu dia, nanti tiba-tiba dia mati. Senecio macroglossum, ya ini ternyata aku kira dia awalnya English ivy, jadi aku memperlakukannya sama seperti yang disarankan untuk English ivy. Ternyata dia adalah Senecio macroglossum yang mana dia termasuk dalam sukulen, jadi dia nggak bisa terlalu sering disiram, terus media tanamnya harus poros banget. Jadi kesalahan aku di situ, aku udah tahu salah aku di mana. Jadi sekarang insya Allah aku ngerawatnya udah berhasil ya. Dia ada tunas baru, dia rutin numbuhin daun baru, jadi aku senang banget. Dan dia suka banget cahaya matahari ternyata karena dia butuh cahaya buat varigasinya kan. Jadi aku taruh di sana yang kena lumayan banyak, dapat direct sun pagi. Tanaman ketujuh adalah sirih hijau. Ya silahkan tertawa, aku juga nggak tahu kenapa aku 2 kali rawat sirih hijau dan mereka itu mati. Sebenarnya nggak langsung mati gitu sih. Awalnya mereka itu tumbuhnya baik-baik aja. Terus yang aku baru sadari adalah kita nggak bisa skip siram sirih hijau. Jadi dia itu yang kayak butuh disiram setiap hari, harus becek, yang harus banjir, harus lembab banget media tanamnya. Nah waktu itu ada hari dimana aku 3 hari atau 4 hari nggak bisa nyiram. Terus ya udah dia mati. Dari rimbun banget dia tuh sampai, kan aku pakai rumput sintesis kan di bawah sini, dia tuh sampai menjalar di rumput sintesis. Jadi itu tuh benar-benar yang rimbun banget sampai dia ke teralis rimbun lah pokoknya. Tapi hanya karena satu kesalahan, aku nggak nyiram 3-4 hari dia langsung mati. Jadi dia bukan tanaman yang pemaaf gitu ya, karena kan ada beberapa tanaman yang pemaaf banget. Kalau kita nggak nyiram, kita skip siram 3-4 hari dia masih oke, aku lemes tapi aku nungguin kamu. Kalau nggak salah nama ilmiahnya adalah Piper ya, aku nggak tahu juga, nanti insya Allah aku cari. Terus next, tanaman yang terakhir adalah yang aku rawat tapi dari 1 kali dan mati-mati terus adalah cabe. Iya, cabe rawit. Ini aku coba nanam dari biji. Pertama kali aku suka tanaman itu, aku mulai dari ya kayak gitu, tanaman sayur-sayuran biji yang bisa aku tanam. Tumbuhnya sih bisa bagus ya cabenya ya, terus dia berbuah. Nah masalah muncul ketika kutu putih muncul, kutu kebul apa kutu putih sih dia nyebutnya, ya pokoknya gitulah. Terus tiba-tiba daunnya jadi keriting, terus ya lama-lama daunnya berguguran satu persatu, terus nggak berbuah lagi, terus lama-lama mati. Dan kedua kali aku rawat cabai juga seperti itu. Aku udah semprot pakai sabun cuci piring, aku belum pernah semprot pakai neem oil sih karena aku mikirnya kan itu untuk aku makan. Aku nggak mau semprot pakai pestisida kimia karena kan cabenya mau aku makan, mau dimakan sama keluarga gitu. Kalau misalnya aku semprot pakai pestisida, aku ngerasa terancam. Akhirnya memutuskan untuk udahlah beli aja di tukang sayur. Karena kutunya ini agak geli gitu loh, dia berkumpul terus putih-putih, terus kalau kita daun, kalau batangnya itu kita goyangin sedikit aja dia langsung kayak debu gitu loh, terbang-terbang gitu. Oh nggak suka banget sensasinya. Jadi ya
Oh, teman-teman ada yang berhasil rawat cabai dan kalaupun pakai pestisida yang aman gitu, tolong please share karena aku agak parno ngelihat di berita-berita gitu kan ada yang nyebutin bahwa kita akan memasuki krisis pangan di mana kita bakal kesulitan dapat bahan pangan, dan aku adalah orang Padang yang suka banget sama cabai dan dan menurut aku selama ada cabai dan ada nasi putih itu aku masih bisa survive, makanya aku pengen banget nanam cabai lagi. Cuma please share caranya gimana supaya cabai itu tumbuhnya bagus, terus dia rajin berbuah supaya bisa ngusir kutunya. Ya kalau ada tipsnya please share di kolom komentar. Tanaman lain yang aku rawat mati, tapi matinya baru sekali aja ya, bukan lebih dari sekali, itu begonia. Nah ini tapi aku sekarang sudah merasa lumayan berhasil rawat begonia karena dia sudah hidup sama aku lebih dari 2 bulan atau 3 bulan gitu. Itu dia begonia. Aku sekarang udah tahu caranya. Dia itu harus banget beli offline supaya dia nggak stres. Terus yang kedua, dia bener-bener jangan sering disiram dan daunnya nggak boleh kena siram sama sekali. Terus ya pokoknya kuncinya adalah di penyiraman dan humidity. Dia suka banget sama humidity, makanya aku di sini punya alat ya yang bisa mengukur humidity sebisa mungkin. Kalau misalnya humidity-nya drop di bawah 50, aku langsung siram rumput sintesisku ini supaya supaya atmosfernya ini lebih humid. Nah, kuncinya di situ. Terus ya siramnya jarang banget aku siram, bener-bener aku ukur dulu pakai ini. Kalau udah masuk di dry, di kering, barulah aku siram. Kalau enggak aku siram sama sekali. Itu yang aku pelajari dari begonia, dan alhamdulillah dia tumbuh baik-baik aja meskipun dia memang slow grower, tapi seenggaknya mending slow daripada mati ya kan. Oke, kayaknya itu aja 8+1 tanaman yang aku rawat dan mati. Ada yang lebih dari sekali, ada yang ya gitu lah pokoknya. Jadi ya kalau misalnya teman-teman ada tips, jangan lupa di share tipsnya. Nanti aku pin, kalau tipsnya bagus aku pasti pin supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar. Oke, sepertinya itu aja yang bisa aku share. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Aku minta maaf kalau misalnya aku salah ngomong, aku juga masih belajar. Semoga video ini ada manfaatnya buat teman-teman. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.